Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Kita boleh memasyurkan nama Tuhan karena kebaikan dalam setiap hidup kita semua. Amin saudara. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami melimpah. Bahwasanya kebaikanmu Tuhan selalu baru setiap hari. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Allah. Kami mau memuliakanmu lebih lagi Tuhan. Kami boleh meninggikan namamu lebih lagi. Kami rindu Tuhan. Setiap pujian kami, setiap penyembahan kami boleh berkenan dan layak di hadapanmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup kami Tuhan. Kau pulihkan Terima kasih. hidupku. Oh. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu. Ku bersyukur Haleluya. padamu selamanya. Mari Bapak Ibu naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dia yang layak terima sembah dan sujud kita. Haleluya. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah Amin. harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas selain kami memuji Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Mari angkat Segala suaramu. kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuja-Mu, kami meninggikan nama-Mu pada pagi hari ini. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur padamu Yesus, kami berterima kasih. Haleluya. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dia yang layak terima segala pujian kita, Dia yang layak terima sembah kita pada pagi hari ini. Dengan apa kan kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selain kami memuji, selain kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas. Ya Tuhan, hanya ini yang kami dapat berikan bagi-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Ku kami bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Katakan kami bersyukur padamu. Selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Katakan dengan hatimu segala ucapan syukurmu pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikannya. Bersyukur buat Tuhan buat segala kesetiaannya dalam hidup kita. Haleluya. Glory haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Buat segala kebaikan-Mu. Buat segala kesetiaan-Mu. Buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Ibu naikkan ucapan syukurmu. Mari Bapak Ibu, jangan kau berdiam. Naikkan ucapan syukurmu. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Dia ada hari ini pada saat ini. Dia ada di tengah-tengah kita, akan melawat setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Pagi hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan lebih lagi. Amin. Karena kami percaya kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan senantiasa ada dan selalu baru dalam hidup kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk segala keberadaan kami pada hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami mau naikkan ucapan syukur kami lebih lagi Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Kamu urapi setiap ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya biar Roh Kudus bekerja secara luar biasa di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang hadir pada hari ini. Dengan kuasa daripada Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Kami siap memuliakan Tuhan dan kami buka ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Berikan salammu yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia berjanji bahwa Dia akan senantiasa memberkati kita semua. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Katakan dengan iman. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Boleh lambaikan tanganmu. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Mari Bapak Ibu katakan. Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Yes. Kau Allah pelindungku, Kepastian hidupku. amin. Hidupku, Kau Allah pelindungku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Sama-sama katakan. Janjimu
tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah yang berjanji, dan Kau yang akan menepati janji itu Tuhan. Kau Allah yang tak pernah mengingkari setiap janji-janji-Mu dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selalu ada bagiku. Katakan dengan imanmu saudara. Selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu. katakan Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata. selalu nyata dalam hidupku. Haleluya. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janjimu, selalu nyatalah janjimu. Katakan selalu nyata. Selalu nyatalah janjimu. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang setia, menepati setiap janji-janjinya akan kita semua. Haleluya. Bapak Ibu yang percayakan setiap janji-janji Tuhan, boleh lambaikan tanganmu saudara. Janji-janji Tuhan akan ditepati, dan janji Tuhan akan digenapi. Dia tak akan pernah mengingkari setiap janji-janjinya akan kita semua. Saudara percaya, Tuhan berjanji kita akan diberkati. Nah, gitu Tuhan berjanji kita akan diberikan kekuatan. Tuhan berjanji kita akan dilindungi. Amin. Mari saudara katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Aku diberkati, kamu diberkati. Amin. Amin. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Aku dilimpahi, Karena Allah sanggup karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. aku Amin. dilimpahi Atas sempurna anugerah atas sempurna anugerah Tuhan Jangan bagi. tunjuk kanan kirimu, kamu diberkati. Amin. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagimu. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi tunjuk saudara-saudaramu kanan kiri. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, amin. Kamu dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna, Atas sempurna Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Kami mau tetap percayai akan setiap janjimu dalam hidup kami Tuhan.
Sekalipun hari ini mungkin kami belum melihat setiap janji-janji itu. Terima kasih Bapa. Mungkin pada pagi hari ini kami masih Tuhan di dalam keadaan lemah, di dalam keadaan tak berdaya. Pagi hari ini kami mau katakan dengan iman, kami mau terus pegang akan setiap janji-Mu Tuhan. Kami mau terus pegang akan setiap perkataan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami ada hari ini, bahwa kami hidup hari ini, semuanya karena bukti kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang sempurna Tuhan. Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Setiap rancangan-Mu Tuhan, setiap jalan-Mu melebihi setiap jalan-jalan kami. Apa yang tak pernah kami pikirkan, apa yang tak pernah timbul dalam hati kami, apa yang tak pernah terucap oleh mulut kami, semua Engkau telah sediakan bagi kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari angkat pujian dengan segenap hatimu. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. imani tanda mujizat akan terjadi dalam setiap hidup kita setiap hari. Sertai tiap langkahku. Yes. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kaum wanita angkat pujian ini, katakan Kau Allah yang sempurna. Amin. Kau sempurna dalam rencana Terima kasih Tuhan. dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Mari, Roh-Mu. mari kaum pria angkat pujian ini. Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna Dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. sama-sama kita katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai setiap langkah kami Tuhan. Amin. Setiap langkahku. Haleluya. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersama, Kau di dalam kami. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan pujian ini dengan senang hati sekali lagi.
selanjutnya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. 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 Ya la ba 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 ya ba shi ya la la ya la 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 ba. Ya la 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 ba ya ba shi ya la 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 ba. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi ini bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan pagi ini ada di rumah Tuhan, Terima kasih Tuhan. untuk kita bersama-sama menikmati kebesaran Tuhan, kasih Tuhan dan anugerah Tuhan atas hidup kita. Kalau kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan pagi ini. Naikkan pujian syukurmu dan terima kasihmu kepada Tuhan. Dan terus berserahlah kepada Tuhan, Terima kasih. menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Bapa yang baik di surga, kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Dengan penuh pujian syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kalau kami ada saat ini pagi ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pagi ini Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama mendengar firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua yang hadir pagi ini dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Biarlah kami semua pulang membawa berkat Allah yang Allah sediakan kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, Tuhan kuduskan dengan kuasa darah Tuhan. Dan berkati kami semua yang mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap menerima firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih pemusik dan WL singer yang sudah membawa kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Nah saudara sekalian, pagi hari ini kita kembali bersama-sama mau belajar firman Tuhan, amin saudara. Karena kita percaya dengan firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh, amin. Kualitas hidup kita akan semakin bertumbuh dengan kebenaran firman Tuhan, amin saudara.
Dan saudara percaya bahwa setiap firman yang kita dengar, yang kita baca akan membuat iman kita semakin berkualitas. Amin. Nah saudara, kata kualitas itu pasti disukai oleh banyak orang. Karena kualitas itu sesuatu yang menyenangkan. Amin. Berkualitas yang baik, berkualitas yang indah itu banyak orang yang suka. Amin. Saudara, pasti kita semua juga merindukan atau menginginkan memiliki sesuatu juga yang baik, yang berkualitas. Kalau sesuatu yang berkualitas itu pasti nilainya juga mahal, amin. Pasti nilainya juga tinggi, amin. Harga jualnya juga tinggi, amin. Saudara sekalian, pagi hari ini kita mau kembali belajar bersama-sama di firman Tuhan pagi hari ini bahwa tingkatkan kualitas hidup Anda atau di hidup kita semua atau saya dan saudara, amin. Yang pagi hari ini ada di rumah Tuhan saat ini, mari kita bersama-sama belajar meningkatkan kehidupan, kualitas kehidupan kita, amin. Saudara, yang pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama untuk kita meningkatkan kualitas iman saya dan saudara, amin. Iman saya dan saudara harus semakin berkualitas, bukan semakin memburuk atau menurun. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk kita semakin memiliki kehidupan iman yang semakin berkualitas supaya kita nilai dari iman kita ini harganya bukan masalah harganya, maksudnya kita menikmati bahwa iman yang berkualitas, iman yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah saudara, kita akan bersama-sama melihat dalam firman Tuhan untuk kita belajar meningkatkan kualitas kehidupan kita melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa saya dan saudara punya kerinduan yang sama untuk iman saya dan saudara itu makin bertumbuh. Amin. Semakin meningkat, semakin berkualitas lebih baik lagi. Amin. Seorang anak kecil yang belajar berjalan atau belajar naik tangga, pasti tangga 1 kepada tangga yang kedua, kepada tangga yang ketiga, sampai kalau sudah sampai di atas, pasti anak itu akan merasa senang karena dia sudah merasa bisa. Amin. Nah, iman saya dan saudara sekalian juga harus semakin bertambah atau meningkat atau semakin berkualitas lebih baik lagi, amin. Jangan tahun ini sama tahun dengan tahun 5 tahun yang lalu gitu, amin saudara. Kita harus semakin berkualitas. Nah saudara, kita akan bersama-sama belajar dari murid-murid Tuhan. Ya, murid-murid Tuhan itu dia sampai di mana dia memiliki iman yang dia punya bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, murid-murid Tuhan kalau kita melihat dalam cerita firman Tuhan itu bahwa murid-murid Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Yesus melayani kemana, Yesus kemana, mereka selalu ada. Mereka selalu bersama-sama. Itu berarti selalu ngerti, selalu tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhannya. Amin. Apa yang dilakukan oleh Tuhannya. Mesti murid Tuhan melihat. Amin saudara. Tapi ada hal-hal yang mau kita pelajari bersama-sama yang mungkin murid Tuhan waktu itu tidak mengerti. Dia ngerti bahwa itu Tuhan ada, Tuhan bisa melakukan mujizat. Tapi ya murid Tuhan masih ada juga yang imannya masih lemah, masih mungkin kerdil atau mungkin masih bisa dianggap bahwa imannya masih belum kuat. Kita bersama-sama melihat dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Matius 14 ayat 25 sampai 33. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Nanti saya yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian akan membaca yang ganjil. Mari kita berdiri bersama untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya akan mulai baca dari ayat yang ke-24 terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu sekalian yang ke-25 dan selanjutnya. Dikatakan di situ perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut.
Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Amin, silahkan duduk saudara sekalian. Nah, peristiwa ini ya tentang Yesus berjalan di atas air kalau kita baca dari ayat yang ke-22. Sebelum peristiwa ini terjadi, Yesus sudah bilang sama murid-muridnya pada waktu setelah Yesus melayani banyak orang gitu, memberi makan 5.000 orang gitu ya. Terus Yesus berkata kepada murid-muridnya, bertolaklah ke seberang, istilahnya pergilah gitu ya. Nah, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, saudara, dari cerita tersebut di sini kita mau belajar beberapa hal untuk kita meningkatkan kualitas iman saya dan saudara. Ini ada para murid-murid Tuhan yang bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tapi sebelumnya para murid Tuhan itu mengalami hal-hal yang membuat iman mereka menjadi kecil, menjadi ciut, menjadi lemah. Amin. Nah, tapi dikatakan kita bersama-sama belajar pada saat ini atau pagi hari ini saudara sekalian dari beberapa ayat ini. Untuk meningkatkan kualitas iman kita, dikatakan dari perikop ini, saya belajar dari perikop ini, saya mendapatkan kata bahwa dikatakan seberapa jauh kita mengenal Tuhan kita. Amin. Seberapa jauh saya dan saudara mengenal Tuhan kita. Bisa diukurkah? Amin, yang tahu hanya saya dan saudara semua. Nah, saudara, seberapa jauh kita mengenal Tuhan kita? Dari ayat yang ke-26 sampai 27 mengatakan di sini, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, saudara, dari ayat ini waktu saya merenungkan saudara, bahwa seberapa jauh saya dan saudara mengenal Tuhan kita. Seberapa jauh kita mengenal Allah kita. Apakah bisa diukur dari meter, kilometer? Amin, saudara. Firman Tuhan mengatakan di sini ayat yang ke-24, saya akan bacakan terlebih dahulu. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Waktu saya melihat, coba cari artinya ya, dari kata mil itu, 1 mil itu kira-kira 1850 meter. 1852 meter 1 mil. Nah, firman Tuhan mengatakan beberapa mil jauhnya waktu itu. Amin, saudara. Berarti ada beberapa ribu meter. Saudara bayangkan kalau saudara waktu itu ada di sebuah kapal atau perahu ya, sekian ribu meter gitu ya. Mungkin akan kelihatan kecil. Mungkin akan kelihatan samar-samar. Makanya murid Tuhan bilang, "Hei, hantu." Amin. Karena dilihatnya dari jaraknya, jauhnya. Amin, saudara. Jadi murid-murid Tuhan mengira bahwa Tuhan itu di sana, dikiranya hantu. Padahal sebenarnya murid-muridnya tahu nggak kalau itu Tuhan? Harusnya tahu. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa beberapa mil jauhnya itu gitu ya. Karena saya pernah waktu ke mertua gitu naik kapal laut gitu ya. Kalau udah cuacanya malam gitu juga nggak bisa lihat
sekian meter jauh, apalagi ribuan meter gitu nggak kelihatan mungkin kalau dengan mata sendiri yang ngelihat gitu ya. Tapi di kapal itu kan biasanya ada lampu yang untuk bisa menerang ke depan gitu ya. Nah mungkin saya bayangin waktu ini kira-kira jam 3 malam itu juga kan pasti suasana pasti masih gelap gitu ya, karena itu juga belum subuh gitu, belum tapi sudah mau pagi tapi itu belum terang gitu ya. Jam 3 malam Yesus datang beberapa mil jauhnya. Kenapa Yesus datang ke situ? Karena Yesus tahu muridnya itu sedang ada dalam masalah. Amin. Murid-muridnya sedang ada dalam persoalan, murid-muridnya sedang ada dalam pergumulan. Kenapa? Ada ombak, ada gelombang yang sedang menerpa si kapal murid-murid Tuhan. Amin, saudara. Sebenarnya Yesus tahu enggak sih saya dan saudara tahu? Amin. No, di sana kapal murid-murid Tuhan lagi diombang-ambingkan oleh gelombang. Karena kekuasaan Tuhan, karena keajaiban Tuhan, ya. Yesus berjalan di atas air. Nah, saudara dikatakan seberapa jauh saya dan saudara mengenal Tuhan kita. Diukur dari meterkah, kilometerkah? Ya. 1 mil jaraknya sekitar 1852 meter. Firman Tuhan katakan beberapa mil. Ya pantas aja kalau murid-murid Tuhan bilang, hei hantu gitu ya. Tapi apa? Waktu murid Tuhan bilang, hei hantu. Di situ Tuhan bilang apa saudara? Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Karena apa saudara-saudara? Identik kalau yang namanya hantu itu medeni, orang Jawa bilang. Menakutkan, amin. Anak kecil aja suka kadang ngerti, jangan lewat situ ada hantu gitu ya. Karena hantu itu sesuatu yang menakutkan. Anak Tuhan aja, murid Tuhan aja takut. Amin. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus menjawab, tenanglah, amin, aku ini jangan takut. Tuhan tahu saya dan saudara ada di dalam keberadaan seperti apa, keadaan seperti apa, amin. Maka dari itu seberapa jauh saya dan saudara mengenal Tuhan kita, amin. Mari kita tingkatkan, seberapa jauh saya dan saudara mengenal Tuhan kita. Apakah hanya kenal, oh Tuhanku hanya Tuhanku yang sudah selamatin aku, itu saja. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa seberapa jauh saya dan saudara mengenal Tuhan kita. Amin. Yang mengerti hati kita masing-masing, seberapa jauh saudara mengenal Tuhannya. Amin, saudara. Tingkatkan kualitas iman kita bersama-sama. Yang kedua, saudara. Yang kedua dikatakan dari perikop ini, seberapa yakin kita akan kuasa Tuhan atau hadirat Tuhan. Amin. Seberapa yakin saudara dan saya waktu ada di rumah Tuhan, ya. Seberapa yakin dengan kuasa Tuhan, amin. Seberapa yakin kita akan kuasa Tuhan atau hadirat Tuhan. Atau cukup kita kalau datang di rumah Tuhan, yang penting aku ke gereja, amin saudara. Yakinkah hati saudara bahwa saudara akan menikmati hadirat Tuhan, akan menikmati kuasa Tuhan? Amin saudara. Seberapa yakin? Nih hati saya dan hati saudara. Jangan cukup hanya kita datang ke rumah Tuhan atau beribadah. Jangan hanya sekedar saja, tetapi mari kita belajar seberapa yakin, ya, saya dan saudara, ya, kita akan kuasa Tuhan, kuasa hadirat Tuhan melalui pujiankah, penyembahankah, firman Tuhankah, amin saudara. Belajar yakin kepada kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan. Ayat yang ke-28 saya bacakan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Amin. Dikatakan seberapa yakin kita, seberapa yakin saudara dengan kuasa Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Petrus bilang begitu, saudara, ya.
Waktu saya ngerenungin ini, saudara, kadang kita benar-benar, benar nggak Tuhan tuh tolong aku? Amin. Dikatakan ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab Tuhan. Waktu Tuhan bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Petrus bilang, lalu Petrus berseru dan menjawab Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, Tuhan kok dijak ngomong begitu? Amin, saudara. Tuhan bilang begini langsung dalam firman-Nya, kata Yesus, datanglah. Amin. Yesus bilang sama Petrus, datanglah, sinio. Amin. Orang Jawa bilang reneo. Kesini. Amin. Dengan yakin bahwa Tuhan, sini, datang kepadaku. Saudara, Tuhan mau saya dan saudara juga, amin, datang kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah mengajak kita, datanglah, sini datanglah kepadaku. Amin, saudara. Terus dikatakan, kata Yesus datanglah. Maka apa, saudara? Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Amin. Bisa enggak Petrus melakukan? Bisa. Karena apa? Karena Tuhan yang mengajak, sini, mari datanglah. Amin. Coba kalau Tuhan bilang, gak usah, apa kamu bisa, gitu ya. Mungkin Petrus juga ragu. Tapi karena Tuhan bilang, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan datang. Dan akhirnya firman Tuhan mengatakan, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketemu Yesus enggak, saudara? Ketemu. Amin. Dengan keyakinan bahwa kalau aku, karena Tuhan sudah bilang datanglah, Petrus turun dari perahu dengan keyakinan bahwa aku pasti bisa. Aku sanggup. Amin. Aku bisa berjalan di atas air. Akhirnya apa, saudara, yang dilakukan oleh Petrus? Berjalan di atas air sampai ketemu dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, amin, mendapatkan Yesus. Seberapa yakin kita akan kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan. Amin, saudara. Untuk meningkatkan kualitas iman kita. Seberapa kita yakinnya kepada Tuhan kita. Petrus bisa melakukan sesuatu yang Tuhan lakukan karena dia yakin. Amin. Ya. Bisa berjalan di atas air ketemu Tuhan. Yakin. Seberapa yakin kita akan kuasa Tuhan. Saudara, sadar atau tidak sadar, kadang kita meragukan kuasa Tuhan. Benar atau benar, saudara. Amin. Sadar atau enggak sadar, saudara. Kadang secara enggak langsung kita tuh meragukan kuasanya Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan mau. Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Kita mari belajar yakin. Amin. Seberapa yakin ya kita akan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Baik itu waktu ibadah di rumah Tuhan, ataupun di rumah kita masing-masing, ya, ataupun waktu kita melakukan pekerjaan atau sesuatu yang Tuhan percayakan kepada saudara. Yakin bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Akhirnya Petrus bisa berjalan di atas air. Amin. Seberapa yakin saya dan saudara akan kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan. Kalau saudara ada doa, ada pergumulan yang sedang dihadapi saat ini, seberapa yakin saudara kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan? Merasa bahwa mustahil ya, enggak mungkin ya. Itu berarti kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Amin. Mari kita tingkatkan keyakinan kita kepada Tuhan, kepada kuasa Tuhan, kepada hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudara, saya mendapatkan ayat yang ke-30 dan 31 dikatakan, segera Yesus, ayat 30, maaf. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia
dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Amin, saudara. Nah, saudara sekalian, dikatakan dari poin yang ketiga saya mau sampaikan kepada saudara kita semua saat ini, dikatakan bahwa seberapa percaya kita atau seberapa berserahnya kita kepada Tuhan. Ya. Seberapa dalam kita percayanya, seberapa dalam kita berserahnya kepada Tuhan itu, saudara. Dikatakan ayat 30 tadi mengatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus, ya kan? Dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ada kalanya, saudara. Tadi waktu awal-awal Petrus berjalan di atas air, dia senang. Puji Tuhan. Sukses, puji Tuhan, goal, puji Tuhan, baik, puji Tuhan, terjadi, ya, sukses bisa ketemu dengan Yesus. Dalam keadaan yang seperti itu ternyata, saudara, ya, Petrus mengalami sesuatu yang tidak disangka, ya, mungkin lagi merasa enak-enaknya, gitu ya, ketemu Tuhan di atas air. Ada angin lah, amin. Dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ya, ada angin yang menggoyang dia, ada pencobaan yang mengguncang dia, ada pergumulan yang datang menghampiri dia. Amin, saudara. Dikatakan firman Tuhan, takutlah ia, amin. Dalam keadaan ketakutan di situ terjadilah imannya mulai tenggelam. Mulai kualitas imannya mulai menurun. Akhirnya yang dirasa oleh Petrus apa firman Tuhan mengatakan? Tenggelam. Tenggelam. Tapi saudara, bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan yang jatuh pun, tenggelam pun, cepat-cepat Petrus datang kepada Tuhan. Cepat-cepat Petrus berseru kepada Tuhan karena dirasanya dia tidak sanggup. Petrus tahu siapa penolongnya. Petrus tahu siapa Tuhannya. Amin. Dikatakan ayat 30 dimulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Amin. Saudara, untuk meningkatkan kualitas iman kita, kita mau belajar terus, saudara. Waktu kita dalam keadaan lemah sekalipun, ya, keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun, ya, tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan gak tinggal diam. Amin, saudara. Yang ayat 31 mengatakan segera. Tuh, Yesus hebat ya. Amin. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita berkuasa. Dikatakan segera Yesus mengulurkan tangannya. Amin. Tuhan gak nunda-nunda. Amin. Tuhan gak tunggu-tunggu nanti. Amin. Waktu orang percaya berseru, Tuhan katakan. Tuhan mengulurkan tangannya. Amin, saudara. Seberapa kita berserah. Waktu itu saya merasakan, saya membayangkan gitu ya, membayangkan waktu Petrus dalam keadaan tenggelam, ya wis lah, pasrah, berserah, mau mati ya matilah gitu kan, kalau tenggelam gitu ya. Tapi Petrus berserah, sungguh kepada Tuhan. Ya, katakan, Tuhan tolonglah aku. Dan segeralah Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, amin. Waktu Yesus mengulurkan tangannya,
untuk mengangkat Petrus dari ketenggelamannya itu. Ya, dikatakan, "Hei, orang yang kurang percaya." Amin, saudara. Hei, orang yang kurang percaya. Tadinya kalau Petrus tetap yakin, ya, tetap berserah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, gak akan tenggelam. Amin. Tapi Tuhan tidak tinggalkan umatnya. Amin. Waktu Petrus berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Tuhan mengangkat. Segera Tuhan menolong. Amin, saudara. Seberapa berserahnya kita kepada Tuhan. Seberapa kita menyerahkannya itu dengan segenap hati kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, pagi ini saya yakin dan percaya bahwa kita semua punya persoalan yang berbeda, punya pergumulan yang berbeda. Untuk meningkatkan kualitas iman kita pagi ini atau saat ini, bahkan dimanapun yang saat ini saudara ada, ya saudara, tetap berserah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, katakan, "Tuhan, tolonglah aku." Dan kita akan melihat iman kita bertumbuh. Amin, saudara. Kita akan melihat kualitas iman kita semakin meningkat. Kalau nggak ada persoalan, nggak ada pergumulan, kita nggak bakal ngerti iman kita sudah naik. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau engkau saat ini datang dengan pergumulan, berserah kepada Tuhan. Amin. Dan dikatakan bahwa kalau nanti saudara boleh baca di rumah ya, dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, minum, pakai, dan lain-lain." Amin, saudara. Burung aja di udara Tuhan pelihara, apalagi saya dan saudara. Amin. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, nanti saudara boleh buka di rumah ya, "Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan." Amin. Dan nyatakanlah itu semua dalam permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah khawatir akan hidupmu. Amin. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Katakan firman Tuhan untuk kita melihat iman kita semakin meningkat. Dikatakan berserah kepada Tuhan. Ayat yang terakhir kita buka bersama-sama, Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat yang ketiga, 23 maaf. Mazmur 55 ayat 23 berbunyi begini firman Tuhan. "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Amin. Petrus tidak dibiarkan oleh Tuhan dalam kegoyangan tadi. Amin. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong. Tuhan juga tidak akan membiarkan saya dan saudara saat ini. Amin. Tuhannya Petrus sama dengan Tuhannya kita. Maka dari itu dikatakan, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau." Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mau ada angin, mau ada badai, mau ada pencobaan, mau ada pergumulan, Tuhan kasih kekuatan. Tuhan sumber pertolongan. Amin. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong kepada barang siapa yang berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Mari kita meningkatkan iman kita, kualitas iman kita. Ya, seberapa jauh kita mengenal Tuhan kita, dan seberapa yakin saudara dan saya dengan kuasa Tuhan dan atau hadirat Tuhan, dan seberapa dalam kita berserah menyerahkan keberadaan saya dan saudara kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau saat ini engkau mengalami pergumulan, firman Tuhan mengatakan, serahkanlah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan pelihara kita, Tuhan yang akan menolong kita. Baru di situ kita akan melihat iman kita makin meningkat, iman kita semakin berkualitas, menjadi baik dan lebih baik.
kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan datang kepada Tuhan dalam beberapa waktu dengan doa kita bersama-sama pagi hari ini. Saudara, pagi ini saya mau mengajak kita semua yang hadir untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Tuhan. Mari membangun terus hubungan kita semakin kuat, semakin dekat dengan Tuhan, dan kita mengenal Tuhan kita. Kita yakin dengan Tuhan kita, dengan kuasa Tuhan kita, dan terus berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkanlah kuatmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Belajar menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bahkan pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, biar Tuhan yang turun tangan untuk menolong kita. Tugas kita berseru, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, ini aku. Tuhan, Engkau mengenal aku. Saudara kita tidak tahu, orang tua kita tidak tahu. Yang tahu hanya hati kita dengan Tuhan. Mari kita membangun iman kita sejauh kita mengenal Tuhan kita. Yakin kepada kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan, dan berserah hanya kepada Tuhan, dan percaya kepada kuasa firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau pagi ini engkau datang dengan pergumulan atau beban berat, untuk meningkatkan kualitas iman kita, mari kita terus percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong kita, dan kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa melakukan apa saja. Kita nyanyikan pujian ini, ku yakin saat engkau berfirman. Kita katakan kepada Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan bertindak menolong kita. Tingkatkanlah kualitas imanmu kepada Tuhan. Terus mengenal Tuhan lebih lagi. Terus yakin kepada kuasa Tuhan lebih lagi. Terus berserah menyerahkan kepada Tuhan semua yang terjadi dalam hidup kita. Biar Tuhan yang turun tangan untuk menolong kita. Saudara sekalian, bagi kita yang ada saat ini maupun dimanapun saudara-saudara sekalian berada, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh dan berserah kepadanya. Tuhannya Petrus sama dengan Tuhannya kita. Waktu kita yakin, waktu kita berseru, Tuhan tolonglah aku, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong. Saya nyanyikan refnya sekali lagi, nanti saya serahkan Bu Nino dan Bu Nino nanti sekalian berdoa buat firman Tuhan dan berdoa buat kita semuanya. Dan berserah kepadamu sepenuhnya Tuhan. Biar Engkau yang mempertambahkan iman kami di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi tetap tinggal di dalam setiap kehidupan kami yang mempercayai Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Wanti Tuhan beserta keluarganya, berkati dalam usaha dan pelayanannya. Kami percaya Tuhan selalu melindungi, memelihara, memberkati dengan luar biasa. Engkau juga memberkati kami yang sudah mendengarkan kebenaran akan firman-Mu hari ini Tuhan. Dan kami selalu yakin Tuhan penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih mujizat Engkau telah nyatakan bagi kami setiap hari Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berserah sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Puji akan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa hari ini ya saudara. Untuk kita tetap maju di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan, dan kita tetap berserah kepada Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Saya akan memberikan beberapa pengumuman. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya menyimaknya dengan baik, supaya minggu yang akan datang kita boleh bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Petugas ibadah pagi pada tanggal 29 November 2020, pengujinya Ibu Vera, Ibu Silvi, dan Ibu Winnie. Pembicaranya Bapak Petrus Ariandi, pengumumannya Bapak Sugandi, acaranya spesial keluarga dari Bapak Gembala. Puji nama Tuhan. Hasilnya Bapak Novel dan Nyonya, doa penutup Bapak Sugandi, multimedianya Saudara Timothy, musiknya Bapak Irmawan, Saudara Andi, dan Saudara Anas. Kita
ke info pekan, saudara, kita semua mengucapkan terima kasih kepada sidang jemaat yang telah beribadah dan pengerja yang melayani di minggu-minggu ini dan minggu yang selanjutnya. Saudara semua pengerja, kami berterima kasih kita boleh bersama-sama mendukung di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga telah mendukung doa sehingga CG telah berjalan dengan baik, ya saudara. Walaupun kita tidak hadir di dalam CG, tetapi kita telah membawa dan menyisipkannya di dalam doa sehingga berjalan dengan baik. Saudara, selamat lahir baru untuk saudari Lisa yang telah mengikuti baptisan air. Mari kita doakan terus ya untuk Lisa boleh semakin kuat, semakin bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Datang nggak saudara Lisa ini? Nggak datang ya. Iya, jadi kita doakan untuk yang lahir baru ya, semoga dia terus dikuatkan melalui gelombang pencobaan apapun, tetap Tuhan menyertai di dalam kehidupannya. Amin. Worship dan doa bersama setiap Selasa jam 7 tepat di tempat ini. WL singernya oleh Ibu Lisian dan Ibu Inglan, renungannya oleh Bapak Gembala, musiknya Saudara Edwin dan Bapak Limin dan Saudari Sela. Bergabunglah di dalam doa bersama. Tuhan selalu memberikan ya sesuatu yang baru dalam kehidupan kita ketika kita boleh bersahati dan bersama-sama untuk kita senantiasa berdoa ya, supaya kita saudara boleh bersatu terus di dalam doa, karena hari-hari ini sangat penting sekali kita terus hidup di dalam doa. Amin, puji akan nama Tuhan. Ada pertemuan bagi pengurus doa Selasa jam 7:30 di tempat ini, 8:30 ya, 8:30 di tempat ini, karena ini sangat penting, diharapkan kehadirannya dan mengundang juga para petugas doa semua yang setiap hari Selasa juga di tempat ini. Jadi saudara, ada pertemuan setelah selesai ibadah doa Selasa di tempat ini. Bagi setiap pendoa juga diharapkan kehadirannya, karena ini sangat penting. Puji akan nama Tuhan. Jumpa pria sejati 1, 2, 3. Yes. Woi, kayaknya kurang nih. Saya lebih seru ya kalau pria-pria itu berteriak, itu sangat lantang ya. Jadi kalau perempuan kan ininya cerewet gitu. Kalau pria itu benar-benar lantang ya gitu ya, gentle gitu ya. 1, 2, 3. Yes. Mantap. Ini baru mantap. Haleluya. Jadi ada pertemuan yang karena minggu yang lalu nggak jadi pada tanggal 26 November jam 7 tepat untuk menggantikan pertemuan yang tidak jadi ya. Petugasnya pujiannya Bapak Ayu, doa tutupnya Bapak Alin, topiknya pria yang tegar di tengah badai. Luar biasa ya. Tetap tegar ya pria, halo. Tetap kuat ya, amin, puji akan nama Tuhan. Info Natal di bulan Desember, gereja kita akan adakan ibadah Natal yang bersifatnya intern. Jadi saudara tidak diizinkan mengajak orang luar ya, karena kita harus menjalani protokol dari pemerintah ya. Jadi nggak diizinkan mengundang yang seperti biasa kita kan mengundang orang-orang gitu ya untuk datang, tapi kali ini tidak diizinkan karena kita mengikuti protokol dan permen pemerintah dan semuanya dibatasi. Jadi harap maklum ya, kita semuanya harap maklum di dalam keadaan seperti ini. Jadi saudara, kita tetap ibadah nuansa Natal, tetapi tidak berlebihan karena kita dibatasi ya saudara. Cuma 60 orang tadi Bapak Gembala sudah bilang saya paling banyak 60 kehadiran, tidak boleh lebih, dan kalau lebih itu dialihkan ke sore hari. Jadi nggak boleh lebih di pagi hari, 60 di sore hari juga 60 saudara.
apabila sampai lebih, itu pun nanti ruangan yang diparkir depan itu yang kita akan pakai. Nanti kalau mereka melihat juga jadi suasananya saya pikir nggak enak juga ya. Jadi itu sebabnya kita tidak mengundang ya saudara, mengundang maksudnya orang luar ya. Jadi bagi Bapak Ibu untuk memberikan persembahan kasih Natal bisa diberikan kepada Ibu Ike atau Ibu Lena. Jadi kan tiap tahun kita adakan pengumpulan dana ya untuk Natal. Dan ini juga kalau saudara semuanya terketuk dan rindu, saudara boleh memberikannya. Ibu Ike juga ada nomor rekeningnya, Ibu Lena juga ada nomor rekeningnya. Begitu juga kalau saudara bawa boleh langsung ya saudara, boleh langsung diberikan kepada orangnya ya. Puji akan nama Tuhan. Jadi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan Natal kami terima. Puji akan nama Tuhan. Saudara ingat kalau di TV ya, ingat pesan Ibu 3 ya saudara ya, berjarak ya, pakai masker, cuci tangan ya saudara. Kalau kita di sini saudara, ingat saudara, kita tetap mendoakan bangsa dan negara ini saudara. Tetap mendoakan untuk seluruh aparat yang menjaga. Kita tetap mendoakan untuk para dokter, suster semuanya yang berkecimpung di dalam kesehatan di rumah-rumah sakit saudara. Ya, dalam menghadapi semua ini kita tetap mendoakan Bapak Presiden dan beserta seluruh saudara yang berjaga-jaga di Indonesia ini. Kita tetap mendoakan ya saudara, hamba-hamba Tuhan ya saudara, di mana-mana saudara, di desa, di kota, dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi ya saudara. Dan juga saudara, melalui doa kita juga kita harus saudara ya mohon pertolongan Tuhan supaya segera berlalu COVID-19 ini, amin. Karena sudah berganti loh 2020, sampai kapan saudara kita tidak tahu. Tetapi kita tetap bersatu di dalam doa untuk berlalunya si COVID ini saudara, sehingga kita boleh bebas lagi, untuk kita dapat memuji dengan bebas, kita bersama-sama berkumpul dengan bebas ya saudara, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan di muka bumi ini, amin saudara. Mari saudara, kita akan membaca ayat Mas minggu ini iya di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Boleh berdiri lagi nggak? Jadi nggak ngantuk ya. Haleluya. 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Silahkan duduk. Jadi saudara, tolong dibaca terus ayat ini ya. Kita sudah menderita sekian lama, hampir 1 tahun saudara. Tetapi Tuhan akan menunjukkan kita semua melalui ayat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh iya, spesial.
bahwa tampillah maju dan biarlah kita tetap maju. Amin saudara, maju di dalam Tuhan. Kita mau maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Di nama Tuhan, sebuah saksian mungkin nggak begitu dengar, tapi saya percaya pujiannya membuat kita lanjut lagi di dalam Tuhan. Amin. Berguru sekolah minggu terus maju, kita juga harus tetap maju ya. Amin. Ya boleh Bapak Apong dan Bapak Noven Maju. juga langsung. Bapak Ibu, inilah tadi guru sekolah minggu. Cuman 3 orang ya, tapi saya yakin banyak yang sebenarnya ya, Kalanti. Oh iya, berhalangan tidak hadir pada pagi, mungkin hadir pada sore. Mari kita terus dukung kegiatan sekolah minggu di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Biar kita boleh memulai dengan yang terbaik buat anak-anak kita. Di nama Tuhan. Ya, sorry Pak Gandhi, ada miss, ada apa ya Pak? Cek parahnya. Bapak Ibu dengar suara saya, men? Udah Pak, berarti udah oke Pak. Ya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Kita akan
memberikan persembahan kita. Kalau Bapak Ibu lihat ada 2 amplop yang telah dibagikan, satu buat persembahan Natal kita. Jadi Bapak Ibu yang amplop putih bisa memberikan persembahan untuk kegiatan Natal kita di tempat ini, dan yang amplop kedua persembahan mingguan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Di nama Tuhan kita mau berdoa untuk setiap persembahan yang kita akan berikan kepada Tuhan. Nanti dengan kasih Tuhan Pak Novel akan berdoa untuk persembahan kita semua. Mari Bapak Ibu angkat persembahanmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yang Tuhan kami Amin. berpersembahan. Iya, amin. Berada tangan Amin. persembahan Amin. dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu dipersilakan untuk maju ke depan memberikan persembahan. Kita akan pujian ini dengan segenap hatimu. Nyatalah janjimu Tuhan dalam setiap hidup kami. Kau
memimpin di dalam ibadah pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami merasakan hadirat Tuhan hadir bagi kami di tempat ini maupun mereka yang melihat dan mendengarnya melalui Tuhan. Oh, melalui Tuhan segala apapun yang mereka Tuhan yang melihat Tuhan di dalam HP maupun di dalam komputer Tuhan, kami percaya Tuhan, oh Engkau memberkati mereka juga yang sudah mengikuti ibadah pagi ini Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan selalu terulur bagi kami semuanya Tuhan, umat-Mu yang berharap dan berserah kepadamu Tuhan. Kembalikan kami pada tiap-tiap ibadah Tuhan, dan kami boleh merasakan pertolongan pemeliharaan Tuhan di dalam kesehatan kami semuanya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami berserah Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Baik anak-anak Tuhan, baik orang dewasa, yang tua, yang muda, Tuhan memberkati kami semua di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu buka jalan bagi kami. Engkau memberkati kami di dalam keadaan kesulitan apapun bagi mereka, tetapi Engkau tetap memberkati kami Tuhan. Dan Engkau akan membedakan kami Tuhan, karena kami tetap berpegang terus kepada kebenaran-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan berdoa mengucap syukur. Haleluya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini marilah sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing untuk menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau mengangkat kedua tangan kita dan mengadakan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Segala kebaikan, segala kasih yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan kita anak-anaknya untuk kita berada dan hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati setiap kasih karunia demi kasih karunia oleh karena pertolongan dan persekutuan yang hidup dari Roh Kudus yang memimpin hidup saudara dan yang menjadikan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil lewat tanganmu, lewat perkataanmu, lewat segala aktivitas yang saudara kerjakan, karena saudara sudah ditetapkan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Saudara telah dipanggil untuk menjadi kuat, bukan menjadi lemah, karena saudara adalah saksi Kristus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan.